tahu kenapa gue curiga sama temen lo loh, sama si siapa tadi sahabat lo yang lo taruh di kos itu tuh. Gak mungkin Mas, karena dia sahabat aku. Tadi gue bingung deh tadi. Kenapa? Tadi gue ketemu orang pakai tongkat ngeliatin cewek. Pas lo udah pergi di depan kos-kosan di depan rumah dia. Barusan gue ngeliat lagi pas sebelum naik mobil, pas lo duluan. Tadi di awal kamu bilang katanya kamu suka diteror, ya kan? Iya kan aku Teror suka. apa? Aku tuh nemu baju ini dan aku juga dikirimin Udah, tadi dia ada kertas jauhi kertas. suami Jadi kan kamu. aku takut Bunda kalau aku diteror-teror terus. Tadi ada hubungan sama cewek pakai tongkat tadi gak ya? Orang lewat aja kali, lu lebay. Gak masa bisa muncul orangnya sama kok. Lu aja gak lihat. Tiba-tiba di tengah jalan menggoda kita, Lutfi telepon. Ya, gue kesana, oke. Kamera udah siap semua kan? Ya, kamera ke tempatnya Lutfi udah ada semua. Oke siap. Oke, Jadi tadi suami lo tuh sebetulnya tadi terima telepon dari penggoda kita. kan dia bilang dari Penggoda bosnya dia, Mas. dia udah kontak-kontakan sama penggoda kita selama beberapa hari ini. Tapi dia bener tadi dia bilang katanya. Coba kita lihat aja bener nggak? Dia bilang mau ketemu bosnya suami Iya. kamu kan? Oke, yuk langsung. Kita duluan aja deh, coba deh. Gue yakin nih pasti ketemu Lutfi kok, orang Lutfi yang bilang kok. Bener aja. Ternyata Gilang si target kita nyamperin penggoda kita. Maksudnya penggoda apa nih Mas? Iya, lu lihat aja deh ya. Udah tenang Oke, aja, tenang. oke. Lutfi kita udah di depan juga kok, tenang aja nih. Hai. Lutfi ya? Iya Lutfi. Ayo duduk. Ya. Kok bengong kenapa? Ya kamu beda banget sama di foto. Masa sih? Cantik banget. Kamu bisa aja sih, kamu juga ganteng sih. Makasih. Kok kamu bisa kenal aku? Bilang aja. Dari temen kamu. Aku kenal kamu kan dari temen aku itu. Kan itu temen kamu juga kan. Aku bilang sama temen aku buat cariin kosan. Dia kenalin aku ke kamu gitu. Oh gitu. Kamu deket-deket kenapa? Ya nggak apa-apa kok. Kamu bener ya punya kosan ya? Aku punya kosan putra putri. Bunda, tadi kan dia mau ketemu sama bosnya. Kenapa dia harus ketemu sama perempuan ini? Dibohongin, dikibulin lo. Masih ada kamar kosong nggak? Apa sih yang nggak buat kamu? Ih, serius? Maksud Iya, aku tuh atur bener semuanya masih- pokoknya. Serius, masih ada Serius. kamar kosong. Kamu kenapa mau pindah kosan? Karena kos-kosan di sini banyak aturan, jadi aku pengen pindah aja gitu. Ini tuh bete tahu kayak nggak bebas gitu. Oh nggak bebas. Kayak aku pulang malam nggak bisa. Jadi udah dikunci jam 11 itu. Pokoknya banyak aturan deh, bete banget. Terus di sini aku tuh nggak bisa kayak gitu. Yaudah, tapi kamu jadi pindah ke kos aku. Emang di kosan kamu bebas ya? Bebas lah, orang aku yang punya. Gimana sih kamu? Serius? Serius. Terus ya, kok pegang-pegang sih? Masih genit sih. Ngomong-ngomong, kalau aku dekat-dekat kayak gini emang nggak apa-apa ya? Gak apa-apa kok. Nggak akan ada yang marah. Yang marah cowok aku maksudnya. Lah enggak sih, aku baru putus sama pacar aku. Kebetulan aku udah putus sama cowok aku. Oh gitu. Terus kalau aku deket gini ada yang marah nggak? Terus emang kalau aku deket-deket sama kamu kayak gini, gak akan ada yang marah ya sama kamu? Enggak kok, kamu tenang aja. Kamu gak ada pacar gitu? Sebenarnya aku ada istri sih, tapi bentar lagi mau cerai. Apa cerai? Kan aku masih nikah sama dia, Bunda. Makanya kurang aja. Oke. Emang kamu mau cerai kenapa sih? Emang kamu kenapa? Kok bisa sampai cerai? Ya hubungan aku tuh kurang baik sama istri aku. Oh, kamu mau cerita nggak sama aku? Siapa tahu kamu butuh temen curhat gitu. Ya gini, jadi selama ini ibu aku yang sakit. Aku ngejagain terus ibu aku. Terus istri kamu nggak ngejagain ibu kamu gitu? Enggak, dia jaga kosan. Bunda, kenapa dia membalingin fakta, Bunda? Kan ibu aku yang sakit. Kenapa dia bilang kayak gitu? Ya kan ibu kamu, bener-bener nih. Nih, aduh. Aku nggak bisa terima, Bunda. Terus kamu tahu nggak? Kenapa? Ternyata selama dia jaga kosan, dia ada main sama anak kos cowoknya. Ya udah, kamu yang sabar ya. Kasian banget sih kamu. Iya. Emang kamu siap hidup jadi duda? Emang kamu siap hidup jadi duda? Ya kan aku jadi duda sekarang nggak akan lama. Maksudnya kamu udah punya pengganti istri kamu gitu? Ya kan sekarang udah ada kamu.
sakit kamu. Suami aku kayak gitu. Sabar sayang, sabar ya Allah. Masa secepat itu sih kamu baru juga cerai dari istrinya, terus langsung pilih aku buat jadi istri kamu? Emang kamu nggak mau sama aku sayang? Aku punya kos-kosan. Ya kan bukannya nggak mau ya, cuman kan kamu itu baru cerai. Masa harus langsung nikah sama aku sih? Nanti kalau aku ngeduda lama-lama, kamu keburu diambil orang. Nanti lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Kamu tahu nggak sih? Ya, Laki-laki itu saling bunuh buat dapetin kamu. kamu mah bisa aja Ih, sih. serius. Kamu mau tahu sesuatu nggak sih? Apa tuh? Kamu itu unik tau. Maksudnya? Iya, kamu satu. Jadi bayangan kamu ada di mana-mana. Gombal terus. Ah, Semenjak aku kenal sama kamu, hmm? aku jadi pengen belajar elektro. Elektro. Kok belajar elektro? Iya, aku jadi pengen buat pembangkit listrik tenaga cinta sama kamu. Gerah ya. Oh, kamu kepanasan. Kenapa Gerah. tiupin? Ih, geli. Geli Kenapa tau. geli? Soalnya kamu niupnya ke kuping. Kan kata orang kalau geli itu penyayang orangnya. Kamu mah. Enggak, iya, nggak kayak istri aku yang nggak peduli sama aku dan sama ibu aku. Masukin dong salah satu kru kita dong. Pura-pura jadi pacar Lutfi, kita pengen tahu reaksinya kayak apa nih. Biar kerjain, dicoba dikerjain tuh. Iya siapa nih? Dia Boy, lu ngomong terus ya Boy, lu ngomong terus Boy. Lu marah-marah Boy. Jelasin ini siapa? Mas? Lu siapa? Enggak, aku cuma ini cuma aku yang beneran aku putus. Kamu ngapain sih kesini? Kak, Dia apa? kamu yang ngapain? Ini Boy sih gagap begini ngomongnya. Allah. Padahal gue udah ngarepin dia ketakutan, bener-bener ketakutan. Ini gimana mana takut? Oh, Mas, ini salah paham. Ini Lu salah yang paham. ngapain? Ini salah paham. Dia cuma mau ngekos di tempat saya. Aku tuh cuma mau cari kosan, Iya. mau pindah dari kosan ini. Bohong pasti. Enggak, saya emang punya kosan. Bohong. Mas bisa cek di tempat saya punya kosan. Ya udah Boy, lu cabut dah Boy. Ya Lutfi lu minta maaf ya. Aduh. Kita Tuh siapa maaf ya. Udah duduk aja, duduk aja. Ih, aku tuh udah putus sama dia, cuman dia tuh emang kayak gitu. Benar. Iya, dia tuh kayak selalu nganggap aku pacarnya terus. Aku nggak terima Bunda, aku nggak terima, aku mau keluar. Ya, aku kan nanya kamu bohong apa enggak, bukan kamu mau cerain atau enggak. Mas, apa-apaan kamu Mas? Jadi gini kamu Mas, kamu bilang tadi ketemu bos kamu. Ini bosnya. Ini bos kamu Mas. Ini anak bos saya. Hah? Anak bosnya, Terus ya? Anak bos. Ini anak bos kamu. Bentar. Sini kamu. Ya, kamu kenapa sih masih ngikutin aku terus main kamera kayak gini? Ini masalah kerjaan, kamu jangan malu-maluin. Ini masalah kerjaan. Itu bos kamu. Dia anak bos aku, emang dia menjadi manajer di kantor kita. Pakai baju tidur begitu? Iya, dia mau ngekos juga di kosan kita. Gua tanya ya. Udah, biar saya yang tanya, Mas. Biar saya tanya. Kamu anak bos aku kan? Iya kan? Oh gitu ya. Sekarang gini deh, sekarang Boleh. lo lihat ini nih. Nah, lo lihat tuh. Tuh. Oh, jadi kalian ngejebak? Iya. Ngejebak ini. Jelas. Ini anak bos lo. Hah? Kamu tega ya? Gue pikir kamu benar-benar tadi. Mas, tapi kamu bilang tadi kamu udah cerai sama aku Mas. Ya oke, udah cukup. Sekarang kamu tahu nggak aku selingkuh kenapa? Kenapa? Karena kamu lebih milih ibu kamu terus daripada aku. Ya wajar lah dia lebih milih ibunya. Ya ibu yang lahirin dia. Kamu tahu nggak sih? Aku kurang perhatian nggak kayak suami-suami lain. Karena istrinya perhatian, tahu nggak? Banyak tau nggak yang LDR, tau nggak suami istri harus terpisah. Lah kan ibu ngurusin mertua lo gimana sih? Terus kamu ngertiin aku Mas. Ah, udahlah. Aku mau jelasin Mas. Apaan? Ini ada yang telepon. Iya halo Mbak, kenapa Mbak? Kenapa? Mama pingsan. Ya aku sekarang pulang ya Mbak.
Iya, iya. Bapak kamu pingsan. Mama aku pingsan, Bunda. Oh, yaudah. Cari sepatu dulu tuh. Iya, udah cepetan kita. Ya, aduh. Pas semua panik dan ngejar Gilang, Bunda bener-bener nggak sengaja banget. Bunda tuh nabrak cewek yang pakai tongkat. Di mobil aja deh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya, Mbak, maaf ya nggak sengaja. Maaf ya, saya jadi cepet-cepet. Maaf ya. Uya. Bunda keinget, bukannya cewek ini yang pakai tongkat yang pernah dibilang Mas Uya. Dari tadi ada cewek yang ngikutin pakai tongkat. Masa dia sih? Keesokan harinya kita pun menjemput pelapor di rumah ibunya. Assalamualaikum. Kita ketok-ketok nggak ada yang buka. Iya. Astagfirullahaladzim, apaan? Mila, itu apa Mila? Iya, Ibu, aku minta darah. Aku masuk boleh ya? Boleh. Allah, maaf ya Bu ya. Maaf banget Ibu, maaf ya Allah Ibu. Astagfirullahaladzim ya Allah Bu. Ibu sakit tuh berapa lama Bu? Udah, nah kamu pulang aja, kamu urus suami kamu, ibu nggak apa-apa. Tapi Ibu lagi Minta maaf sakit, ya ibu ya. Ya Pak urus suami orang tua kamu bisa minta maaf aja sama ya. anak gara-gara sakit. Minta maaf ibu yang suka ngurus ibu kamu. Udah kewajiban Gara-gara aku itu suami urus kamu, Ibu. kamu suka berantem sama suami kamu. Dan kita baru tahu ternyata memang ibunya ini bener-bener sakit, gak bisa bergerak. Bener-bener ya ampun, wajar lah kalau seorang anak harus merawat ibunya. Karena ibunya pelapor ini perlu bener-bener pertolongan. Pas kita lagi ngobrol, tiba-tiba Bunda, kita Ya, ya, depan ya. Bunda. Bu, sebentar ya, Itu Bu. suara apaan, Ya. Bunda? Saya kejar, akhirnya ketangkep tuh orang. Laki-laki, cowok. Sini loh. Ya itu siapa ya? Sini loh. Itu tadi yang bunyi kelontong apa? Ini nih. Itu apaan, Ma? Ini berarti kertas teror yang lo... Ini kertas yang kamu maksud bukan? Ini kan yang... Tinggalkan suamimu atau hidupmu akan sengsara. Lo buka. Siapa lu? Siapa? Lo buka. Kan gue lapor polisi ya? Jangan. Oke, berarti cowok yang neror nih. Lu siapa? Buka nggak? Lo buka sekarang, buka. Ya, lo kenal dia nggak? Aku nggak kenal, Mas. Hah? Lo disuruh? Teman suami kamu atau teman siapa atau teman dari anak kos bukan? Aku nggak kenal, Bunda. Kamu kenapa tahu rumah ibu aku? Biasanya kan kamu teror rumah aku. Ya kok bisa tahu rumah ibunya dia? Iya. Apa? Aku disuruh. Yang nyuruh laki perempuan yang nyuruh. Cewek. Perempuan. Dia bilang ternyata dia disuruh suruh seorang cewek, yang nyuruh cewek katanya. Siapa nih? Berarti terdakwanya masih bisa jadi ya itu kemarin anak kos kemarin. Terus kok kepala saya masih teringat dengan Namon, sahabatnya Mila, atau anak kos yang lain yang masih bisa jadi tersangka. Oke, nih, bawa mobil depan kita ikutin nih. Cepat Ya, bawa nih. Yo. Mbak, jagain ibu ya, Mbak. Ini kan yang kemarin, Bunda. Ini tempat tongkrongan suami lo kan? Iya, Kita ketemu sama si Wanda. anak kos ya? Sama si Wanda. Bener berarti Wanda emang yang selingkuh sama suami lu yang neror. Kok dibawa ke sini sih? Ini gimana sih maksudnya lo di sini? Orang yang nyuruh lo cewek di sini. Saya nggak ikut-ikutan, pokoknya orang yang saya suruh, yang nyuruh saya di situ. Ya lu ikut dong enak aja, kita kan nggak tahu siapa. Di situ saya nggak ikut-ikutan pokoknya. Oke, gue kesana lo pegang dulu. Kalau lo mau, Pegangan. lo pegang dulu. Bener loh, di sini ya? Iya, di situ. Yo. Sampainya di tempat tongkrongan tersebut bener aja kita ngelihat ada Gilang, suaminya lagi berantem sama cewek dan bukan tuh cewek yang pakai tongkat. Itu yang kata Bunda. Ya gue juga lihat mau kali ketemu. Dia siapa ya? Itu siapa, Bunda, yang pakai tongkat? Orang yang pakai tongkat itu nyuruh. Kita belum sempat samperin tiba-tiba. Loh, kok sahabat aku di situ, Bunda?
Si Namon kan? Iya itu si Namon. Pegang tangan suami lu lagi. Namon. Kamu ngapain di sini? Kamu ada apa, Namon? Jelasin sama aku, kenapa kamu di sini? Udah nggak usah ribut-ribut. Maksudnya apa sih ribut-ribut? Ya sekarang siapa nih? Apa hubungan lo sama dia? Kenapa lo Kenapa kamu diam aja, Namon? Kamu juga apaan, Mas? Kamu ada apaan? Namon, kamu nyuruh dia buat teror aku. Aku nggak tahu dia siapa. Ternyata cewek yang pakai tongkat itu adalah Jadi gini ya, aku ini mantannya Gilang. mantannya Gilang. Iya. Mantan apa nih? Mantan pacarnya yang mau dijanjiin nikah. Oke, tapi kamu nyuruh orang buat neror dia, betul? Iya. Karena aku masih sakit hati sama dia. Kenapa? Dia Maksud kamu ngebuang- apa? Lu buang gua kayak sampah. Dia ninggalin aku demi nikah sama kamu. Dia udah buat aku kecelakaan kayak gini. Itu musibah. Tapi kecelakaan ini gara-gara dia. Iya, dia yang bawa motor dan tiba-tiba ketabrak dan aku yang Gue nggak tahu itu musibah. Oke, hubungan lo berdua apa? Ah, pacaran kan? Udah deh, udah. Sekarang aku tanya sama kamu, kamu pilih aku. Apa sih dia? Ternyata ketahuan lah kalau ternyata Namon sahabatnya Mila ini pacaran sama Gilang. Kamu sahabat aku, Namon, tapi kamu tega. Udahlah, Namon. Kamu sahabat dari kecil aku, Namon. Kau tak akan pernah rasa. Di situ Gilang benar-benar lupa diri. Dia lebih mementingkan wanita lain dibanding istrinya. Mas, aku kurang apa Mas sama kamu sampai kamu. Bodoh amat, ini semua salah lu. Kesalahan aku apa, Mas? Lu nggak pernah merhatiin gua. Ya, tapi ibu sakit, Mas. Harusnya kamu ngerti. Ya aku ngerti, udah ngertiin berapa bulan, sekarang bertahun-tahun. Uang kita mulai menipis, udah mau habis. Gara-gara ngobatin ibunya. Ya wajar lah, harus lah. Namanya juga orang tua dia. Cowok bener-bener Wajar lah, Mas. Kamu, Namon, kamu udah aku kasih kepercayaan buat jaga kosan, buat jaga Mas Gilang. Tapi kamu kayak gini. Kayak masalah banget. Lu tau gak, kesalahan terbesar lu ya, lu suruh gua ngurusin suami lu, ya gua urusin dong suami lu. Lu ngurusin ibu lu yang sakit itu, aduh. Gua tanya satu lagi, baju tidur itu baju tidur siapa? Iya, baju tidur saya. Berarti bener yang waktu lu pertama kemarin itu ketemu dia di... Itu lu keluar dari kamarnya dia kan? Dari jendela itu lu. Iya, emang saya. Mas. Aku minta maaf, Mas. Udahlah, semua udah terlanjur, udah. Tapi aku minta maaf. Udah, Dia udah semuanya. pilih saya ya, dia udah pilih saya. Urusin aja tuh ibu kamu. Aku lagi cinta dia. Dia memang manis. Dulu tuh dia kayak gitu. Giliran udah gua sama dia. Lu gak punya hati kan? Gua gak punya hati. Suatu saat pasti dapat akibatnya. Dan satu lagi asal kamu tahu, aku selingkuh karena kamu nggak pernah ngasih aku anak. Udah. Aku hamil, Mas. Udah nggak usah. Nggak usah. Kamu sama Tapi aku dia aja. hamil. Udah sama Udah. aku aja. Aku minta maaf. Tapi kamu udah jahat masalah aku, Mas. Aku minta maaf. Udah, Udah. Awas ya. dia salah aku. Udah sih, kamu sana. Dia lagi hamil sama dibantu jadi cewek. Udah, ibu Udah. ada masalah sama saya. Kamu beneran hamil? Aku minta maaf. Kamu lebih memilih sahabat aku. Maafin aku sayang sama kamu. Selama ini cuma pengen punya anak dari kamu sebenarnya. Kamu lebih memilih dia dibanding aku. Ya udah, aku minta maaf sekali lagi ya. Aku mau minta maaf ya sama kamu. Aku kayak gini karena aku sakit hati sama Gilang. Itu musibah, kamu harus maklumin itu juga. Enggak. Aku minta maaf ya, aku ngerti sebagai kamu jadi cewek. Aku tahu kok perasaan kamu kayak gimana. Tapi kamu, dan buat lo, jangan pernah lo nyakitin dia. Lo boleh nyakitin gue, tapi jangan. Ya, gue janji buat bakal jaga dia sekarang. Sekarang Mbak ikhlasin, ya Mbak emang bukan jodohnya dia. Dan tapi kita senang sih Playboy zaman now kali ini. Walaupun tadi dari beberapa hari ini terjadi huru hara, tapi kita berhasil mempersatukan dan menolong kehidupan rumah tangga yang hampir bercerai-berai, hampir. Makanya aku seperti aku bilang, jangan pernah nilai orang itu hanya dari sampingnya aja. Taunya baik, di depannya baik, taunya di belakang jahat. Kayak tadi sahabatnya
Tapi untung karena Plebo zaman now, rumah tangga mereka selamat. Inilah hikmahnya. Sabar ya Mbak Makasih banyak, Mbak, ya, atas perhatian.